Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Tebing yang terletak di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dan pada episode Desaku kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat salah satu kerajinan lokal masyarakat di Desa Tebing ini, di mana mereka memanfaatkan bahan dari lidi. Anda tentu penasaran bagaimana bentuk kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat ini. Tetap ikuti saya dalam program Desaku. Saudara, saat ini saya sudah berada di rumah Ibu Yati. Ibu Yati ini merupakan salah satu pengrajin lidi di Desa Tebing, Kabupaten Bangka Barat. Lalu Anda pasti penasaran seperti apa kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari bahan baku lidi ini dan bagaimana proses pembuatannya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung dan kita akan memanggil Bu Yati. Assalamualaikum. Bu Yati, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu, saya Revo dari TVRI dan katanya Ibu pengrajin pembuatan kerajinan lidi Bu ya. Nah, saya boleh nggak Bu melihat cara-cara proses pembuatannya dan apa saja barang-barang kerajinan yang dihasilkan Bu? Kerajinan berbahan dasar lidi yang digeluti oleh Ibu Yanti di Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat ini tergolong kerajinan yang sangat kreatif. Dengan berbahan dasar lidi dari pelepah kelapa sawit, beragam hasil kerajinan mampu ia ciptakan. Mulai dari kerajinan berbentuk piring dan berbagai bentuk lainnya mampu dihasilkan dari industri rumahan yang dilakukan secara sederhana ini. Baik saudara, proses awal dari pembuatan kerajinan lidi ini adalah kita membagi lidi-lidi ini untuk menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok ini terdiri dari 7 sampai 14 lidi ya Bu Yanti ya. Baik Bu, setelah kita bagi Bu, kita kelompokkan lidi-lidi ini, proses selanjutnya apa Bu Yanti? Kita susun biar kita ada bentuk. Disusun maksudnya Ya, bagaimana Bu? seperti ini ya. Ya. Ada Ini untuk semua bentuk kerajinan sama kayak gini juga Bu? iya. Awalnya memang sama. Awalnya sama semua Iya, Bu ya? iya. Nanti baru bisa ditarik, bisa dikendor. Kalau mau besar ada kendor. Ada kendor. Kalau yang kecil ditarik Ditarik. agak rapat. Oh, ya berarti ini sudah masuk proses penganyaman Bu? Iya ya. Oh, udah masuk Proses awal ya. Proses awal. Kita bikin. Bu, kalau untuk jumlah satu kelompok ini Bu, dia harus sama setiap kerajinannya atau beda Bu? Iya, misalnya Sekarang kita mau buat piring nih Bu ya. Iya. Berarti kan kalau piring satu kelompok 14 lidi. Iya. Nah, kalau yang bentuk-bentuk lainnya Bu, kayak Seperti misalnya tempat sendok gitu. Tempat Sama sendok juga di- 14 juga. 14 juga. Tapi Oh. kalau kita yang bikin keranjang buah, udah 8. Oh, 8. Iya, Oh, ada berarti 8. beda-beda Bu ya. Beda-beda. Oke. Kita pakai tangan ya. Mengikat. Oh, berarti setelah disusun seperti Diikat ini, biar diikat menggunakan Biar tali teguh. tali apa Bu namanya? Tali marlon. Tali marlon. kita tahan ya. Ya. Tahan ya Pak. Oke. Agak kuat nahannya. Ini ya. Iya Bu. Nah, dulu kita lepas. Agak kencang
kayak gitu ya. Proses awalnya juga udah cukup sulit Bu ya. Iya. Kalau biasa ibu pakai tekan pakai kaki. Pakai kaki. Ya, sendirian biar- Bu ya. Sendirian dia pakai ada kaki. roboh. Sambil ditekan sambil begini deket. Ini diikat biar gak roboh. Biar kuat. Ini dihitung ya. Ya. Empat Biar sambil rapi. deket. 4 ngambil. Agak sulit di sini lah. Di bagian awalnya ini yang sulit Bu ya. Kadang-kadang mau selesai nanti tengah ibarat kita nak buat dia nih Ya. tengah lekuk Pukul. merubut Oh, merubut itu. Roboh. roboh Roboh. rasa kampung. Berarti Kalau maklum bahasa. Maklum lah. Empat sekelompok. biasanya yang paling banyak menggunakan bahan itu bentuk apa sih Bu? Bentuk keranjang buah Keranjang buah. Bisa sampai berapa? Satu keranjang itu bisa sampai berapa lidi Bu? 200. 200-an lidi Bu. Bu kalau ngambil bahan itu di mana? Di kebun itu? Ditempel. Satu kali ngambil itu bisa dapat berapa lidi Bu? Kalau kita jumlah ke piring bela dapat kadang-kadang dapat 5 5 piring, 5 lusin Bu. dapat 5 lusin Satu piring. karung ini. Kali 5. Untuk merangkai lidi menjadi berbagai bentuk cukup dilakukan dengan cara yang sederhana dan tak perlu menggunakan alat khusus. Cukup dengan membagi lidi menjadi 3 kelompok, kemudian dilakukan proses penganyaman menggunakan tangan. Semua proses dilakukan secara bertahap dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Hasil kerajinan yang paling banyak diproduksi adalah berupa piring dan keranjang buah-buahan. Sementara itu, untuk bahan bakunya, Ibu Yanti mendapatkan dari pabrik kelapa sawit yang tidak terpakai pasca pengolahan. Lidi sawit mempunyai tekstur yang agak keras, elastis pada bagian ujungnya, dan berwarna coklat muda. Lidi tersebut dapat diolah menjadi kerajinan tangan melalui teknik penganyaman. Kerajinan dari lidi sawit ini memiliki kesan tradisional yang begitu kuat, sehingga banyak diminati oleh pasar lokal maupun mancanegara. Waktu yang dilakukan pun tidaklah memakan waktu yang lama. Biasanya, untuk menyelesaikan satu buah kerajinan berbentuk piring ini, Bu Yanti hanya memerlukan waktu 10 hingga 15 menit saja. Meski tampak tidak terlalu sulit, namun untuk membuat kerajinan menarik dari lidi sawit butuh ketekunan dan sentuhan kreativitas serta kesabaran. Meski demikian, kerajinan yang satu ini mempunyai nilai ekonomi yang lumayan jika dikerjakan serius. Nah, saudara, bagian yang paling sulit di dalam proses pembuatan sebuah kerajinan lidi adalah proses awalnya, di mana tadi kita sudah membagi lidi-lidi tersebut menjadi beberapa kelompok yang selanjutnya dianyam menjadi dasar daripada kerajinan tersebut. Nah, saat ini Ibu Yanti sedang membuat salah satu kerajinan piring, dan sekarang prosesnya masuk ke apa, Bu? Nih, sama ke
Anyam. Dianyam. Setelah itu tadi Ibu Tadi dipukul-pukul nih. gitu Bu ya. Ngerapi yang nih Ya. nanti setelah ini dianyam. Nah inilah saudara bagian awalnya kita membuat dasar piringnya Bu ya. Iya. Dasar piring dan selanjutnya baru dianyam menjadi berbentuk seperti ini. Kita bikin yang ini. Saudara, tadi kita sudah diajak oleh Bu Yanti untuk melihat secara langsung proses pembuatan salah satu bentuk kerajinan lidi ini tadi Bu ya. Dan memang ternyata pembuatannya itu agak gampang-gampang sulit karena harus membutuhkan keahlian khusus ternyata Bu ya untuk dapat membuat sebuah kerajinan dari bahan baku lidi. Baik Bu Yanti, Ibu untuk awalnya Bu, awalnya bisa terpikirkan untuk membuat ataupun menjalani usaha bisnis kerajinan lidi ini bagaimana? Karena iseng-iseng, hanya cuma iseng-iseng. Pas kawan-kawan kan mesen-mesen, mendukung, lah jadi bikin terus lah. Jadi kata misalnya dari teman-teman tadi kan, kalau lah jadi kayak gini katanya bikin yang gini-gini kan. Oh jadi berpikir terus macam mana misalnya jadi macam tuh kan. Ada yang kemarin tuh kata dia, ada bapak katanya dari Pengkal, coba katanya aku bawakan. Jadi dia dibawa hanya selesai cuman piringnya doang cuman jadi sekali datang ke sana dipraktek kan bisa nggak katanya bikin yang keranjang tinggi kayak gini. Aduh kata macam mana jadi ya sekali selesai malam tuh langsung dicoba langsung selesai ya, langsung bisa. Oh jadi pertama Ibu iseng-iseng dan membuat cuma satu bentuk kerajinan bentuk. Cuma piring pertama Bu ya, dan piring setelah ditunjukin ke teman-teman ternyata mereka suka dan mereka request bentuk lain gitu Bu ya. Nah oke, Ibu setelah tadi ada request gitu Bu, ada ketertarikan dari teman-teman Ibu, sampai hingga saat ini itu sudah berapa bentuk kerajinan Bu yang Ibu Yanti buat? Lah, ada 5. Ada 5 Bu. Apa aja Bu? Dari piring ya, untuk ketupat, untuk lebaran nih, sendok, keranjang buah, keranjang tisu 1. Keranjang tisu. Berarti udah cukup banyak bentuk Bu ya, dari yang awalnya cuma piring doang. Nah ini dari beberapa bentuk yang Ibu buat Ibu kerajinan, yang paling sulit itu yang mana sih Bu? Yang sulit ya, meskipun kecil nih, yang sulit. Meskipun kecil, tapi sulit pembuatannya. Ini tempat sendok Bu ya? Iya. Yang ini agak sulit. Kenapa sulit Bu? Karena dia ini agak lombong kan, agak lombong kayak gini. Nggak diikat sama tali ya. Nah yang ini sipo harus ada pantul, misalnya pasangan. Berarti karena bentuknya yang bikin dia sulit Bu ya. Nah Ibu, awalnya Ibu membuat kerajinan dari bahan baku lidi nih Bu. Ini pertamanya niatnya itu memang untuk menjalani usaha, untuk dijual, atau ini buat dibuat hanya untuk sendiri gitu Bu? Hanya iseng-iseng. Ibarat ingin mencoba saja. Mencoba. Karena
pas datang kawan tadi kan, Ya. ngelihat ke rumah, wah kata dia, kamu bikin ini ya, kataku. Jadi bikin pesen lagi, selesai pesen terus dari dia kan. Jadi ya pas lah, alhamdulillah sampai sekarang. Berarti dari situ baru banyak pesanan gitu ya, baru banyak pesanan. Dan bahan kerajinan ini ibu jual. Nah, ini Bu, untuk harga Bu, dari tiap-tiap bentuk ini ibu memasang harga berapa sih Bu? Waktu pertama ya, yang ini 100 satu lusina. Kalau persiko ini kami kasih 10.000 piring. Kalau yang ini ya, yang kalau kecil kayak gini 50. Yang tempat nasi juga Bu? Bisa. Khusus misal kalau yang besar 90, ada yang besar lagi. Nah yang ini 50. Tempat tisu tuh tergantung, misal kalau kita pakai lidi kan dia itu kan banyak, bisa tinggi juga harga. Kayak gitu, kayak nih 90. 90.000. Iya. Ya, berarti harganya bervariasi Bu ya. Kalau yang pesanan gitu Bu, biasanya pesanan ini datangnya cuma dari sekitar Kabupaten Bangka Barat saja atau dari daerah-daerah lain juga Bu? Enggak, cuma yang lain juga ada, dari Bangka Selatan juga ada. Pernah yang ada Yusuf juga Bu ya. Berarti ini sudah cukup dikenal lah Bu. Oke, Bu Yanti, ini untuk harapan Ibu ke depannya terhadap usaha yang sekarang Ibu jalani ini apa Bu? Ya berharaplah, minta macam mana? Pertama mengharap di lidi ini biar cepat prosesan pembersihan lidi. Jadi lebih cepat, banyak pesanan lebih cepat gaul. Terkendala benar kalau dibersih lidi. Selain itu juga mungkin Ibu mengharapkan supaya hasil kerajinan Ibu ini juga bisa dikenal masyarakat luas Bu ya. Ya, itulah saudara hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh Bu Yanti yang terbuat dari bahan baku lidi. Proses pembuatannya memang cukup sulit, di mana memang kita harus memiliki keahlian khusus untuk dapat membuat bentuk kerajinan seperti yang bisa Anda lihat di sini. Ada piring, tempat buah, ada juga tempat sendok Bu ya. Nah, kedepannya tentu saja kita mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah untuk dapat membantu para pengrajin-pengrajin lokal. Selain juga dapat mengenalkan produk-produk lokal, tentu saja juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang ada di desa. Usaha kerajinan piring dan tempat buah yang digeluti Ibu Yanti patut dicontoh ibu-ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana tidak? Kerajinan yang tidak memerlukan modal besar ini ternyata banyak peminatnya. Seluruh bagian pohon kelapa sawit bernilai rupiah jika bisa memanfaatkannya. Selain buah, daun dan batang, lidi atau tulang daun kelapa juga bisa diolah menjadi kerajinan bernilai ekonomis dan tentunya bisa menambah penghasilan keluarga. Lidi sawit itu bisa disulap menjadi kerajinan menarik yang unik dan diminati konsumen di pasar domestik maupun internasional. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah daerah, karena umumnya pengrajin limbah lidi sawit berdomisili di kawasan perkebunan yang jauh dari kawasan perkotaan.
Baik Bu Yanti, terima kasih atas waktunya, sudah diberi kesempatan. Saya tadi mencoba membuat kerajinan juga Ibu ya, dan ngobrol-ngobrol juga. Semoga kedepannya kerajinan yang Ibu jalan ini bisa semakin berkembang Bu ya. Oke Bu Yanti, terima kasih Bu. Saya pamit izin Ibu. Bu Sati. Ya. Mari Bu, Assalamualaikum. Nah itulah saudara salah satu kerajinan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat lokal yang ada di Desa Tebing, Kabupaten Bangka Barat. Dan kami akan terus menggali potensi-potensi desa-desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program Desaku. Saya Dek Revolino pamit undur diri.